Pohon Soekarno. Ini benar pohon Soekarno. Iya, kita ada. Iya. Sebelah kiri. Oh iya, benar. Gimana buahnya? Masya Allah. Pohon Soeharto. Sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdakwah, mengajarkan Islam. Iya. Beliau rela berjalan kaki 80 km jauhnya. Iya. Dengan berjalan kaki. Iya. Tetapi ketika sampai di kota Taif, penduduk Taif semuanya tidak menerimanya. Iya. Tidak menerimanya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilempar. Iya. Dan ada dari keluarga beliau yang bernama Abdul Aziz Ibn Harithah yang melindungi beliau dari lemparannya sampai terlihat cucuran darahnya. Iya. Ini dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih berat ujiannya ketika penduduk Taif tidak menerimanya. Dada beliau sempit sehingga beliau pulang dalam keadaan bersedih. Ketika beliau pulang kembali ke Mekah, ada awan yang diikutinya dari atas. Di mana beliau berjalan, diteduhi oleh awan tersebut. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan bahwasanya beliau telah mengetahui perlakuan dari umatnya. Makanya ditawarkan dari malaikat ini menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjatuhkan atau meruntuhkan Jabal Thaqalain, dua gunung yang besar, turun ke kota Taif agar seluruh penduduknya mati. Iya. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau melarang dari malaikat penjaga gunung ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, semoga dari keturunan orang-orang yang tidak menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak mereka yang menerima Islam. Iya, ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti sekarang tidak ada dari orang-orang Nasrani yang tinggal di sini, seluruhnya masuk Islam. Ya, inilah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kesuburan dari kota ini. Ya. Sama dengan itu mereka melempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sejarah ini bukannya saja kita hanya bertamasya melihat kota Taif, tapi melihat dari perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu semangatnya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwakan Islam, menginginkan seluruh umatnya itu masuk ke dalam Islam, bahkan menginginkan seluruhnya itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, sehingga kita bisa menyaksikan dari perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka selalu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bukan yang terakhir kalinya. Iya. Bukan terakhir kalinya kita datang di tempat ini, di dua tanah suci. Iya. Kita selalu menginginkan untuk kembali menjumpai, atau melihat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kaum muslimin itu menginginkan, tetapi mereka masih belum memiliki dari segi materinya atau kelapangan waktunya. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat waktu luang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia itu selalu lalai, lupa dari dua kenikmatan ini. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesehatan ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Ketika seorang diberikan kesehatan, dia mampu beribadah. Dia mampu mengumpulkan amalan-amalan soleh. Dan dengan waktu luang, dia mampu mempergunakan waktunya untuk memperbanyak amalan-amalan soleh sebelum Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita. Karena manusia itu di dunia ini hanya sementara saja tinggalnya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam keadaan orang yang sedang bersafar, tidak menetap di suatu tempat. Orang bersafar itu dia tinggal sementara di satu tempat, berapa hari kemudian dia berjalan lagi. Itulah dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka'annaka qarib. Atau abirus sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kalian itu hidup di dunia ini seperti orang-orang yang asing, ataukah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan bersafar. Karena dunia ini itu hanya sifatnya sementara, ma'asyiral muslimin. Kenikmatan akan hilang ketika nyawa ini dipanggil, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kenikmatan dunia akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa adalah amalan-amalan soleh. Inilah yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dari kesehatan ini dan waktu luang ini kita pergunakan dengan sia-sia, kita menyangka bahwasanya umur kita ini masih panjang, kita masih muda. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ajal, kematian itu tidak ada yang mengetahui. Ini adalah perkara rahasia Allah Subhanahu wa taala.